Halo, selamat malam masyarakat Insom dari planet Bumi sampai planet Mars. Kembali lagi di Insom Podcast, kali ini episode keempat. Masih bersama saya Cimu saja dan saya Fauzi Fatur. Kembali menemani kalian kali ini, malam ini dalam podcast seperti biasa. Ya. Kali ini kita membahas apa, Mas? Tentang ini nih, karena di bulan Agustus udah menjelang kemerdekaan gitu kan. Peringatan kemerdekaan Indonesia gitu. Kita mau bahas tentang apakah benar sih kita udah benar-benar merdeka? Sudahkah kita merdeka? Ya, sudahkah kita merdeka? Oke. Gitu. Jadi sebelum mulai seperti biasa, silakan bagi teman-teman yang ingin mengambil cemilan atau mengambil minuman hangat untuk menemani kalian mendengarkan podcast kami. Biar lebih enjoy. Jadi selamat mendengarkan. Merdeka. Definisinya apa, Mas Fauzi? Merdeka menurut KBBI. Menurut KBBI, merdeka itu adalah bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri. Yang kedua itu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ketiga, tidak terikat, tidak bergantung pada orang atau pihak tertentu, leluasa. Seperti itu. Itu merdeka. Kalau enaknya gini aja ya, Mas ya. Kita kan kalau mau membahas merdeka yang skala nasional kan mungkin terlalu berat ya di sini pembahasannya. Ya. Jadi mungkin kita sini mulai dari merdeka sebagai diri kita sendiri. Nah, menurut Mas Fauzi itu gimana? Sudahkah kita merdeka dari diri kita sendiri? Nah, itu. Tak simak dulu. Oke. Oh, mau langsung ke aku ya? Merdeka diri sendiri. Kalau aku merasa aku udah cukup merdeka. Udah cukup merdeka karena aku bebas. Seharian tadi aku mau ngapain aja, besok aku mau ngapain aja, aku masih bebas gitu. Aku tidak ada keterpaksaan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tidak ada seperti itu. Kalau dari Cimo sendiri, kalau udah merdeka belum sih? Dibilang merdeka ya karena kita faktor di Indonesia ya lumayan merdeka dari diri sendiri ya. Kita masih bisa denger musik yang kita suka, kita masih bisa memakai internet, kita masih bisa ketemu orang dengan bebas, dalam artian maksudnya dalam artian ketemu orang asal kita nggak ngelakuin hal aneh-aneh aja masih bisa. Terus ya pokoknya masih aman lah kalau kita di Indonesia, khususnya kita tinggal di region ini di Jogja ya, khususnya kalau dari diri sendiri. Ini ya kalau berkaca dari dulu, kalau misal ngomongin zaman sembah kita, zaman nenek kan kita belum merdeka karena kita dijajah Jepang gitu ya, kita dijajah mana gitu kan. Nah sekarang udah merdeka, kita udah tidak dijajah bangsa lain kan. Kalau dalam artian itu kan dulu dijajah karena dipaksa kerja, dijajah rodi, terus dari pemerintahnya juga diambil alih, dari militer, dari pemerintahan, mungkin konotasi dijajahnya seperti itu. Cuman kali ini kan kalau membahas tentang kemerdekaan diri sendiri ya, kalau aku bilang ya sebagai diri sendiri ya lumayan merdeka, meski bukan merdeka yang benar-benar merdeka. Nanti bakal kita bahas. Oke. Iya sih. Ini aku malah nih, aku ngerasa merdeka, iya sih merdeka, aku udah merdeka, aku mau pakai celana apa, aku mau pakai penampilan seperti tapi apa. Nanti pasti ada apa ya namanya, intrik-intrik di kemerdekaan diri sendiri itu. Ya, aku malah ini kalau soal merdeka aku ngerasa sering dijajah mood. Oke. Bisa jelasin dijajah mood seperti apa? Dijajah mood. Jadi aku mau masak nih, lapar gitu, mau masak gitu, tapi belum mood gitu. Aku mau ngelakuin sesuatu, mau ngerjain deadline gitu, belum mood gitu. Ya itu, aku ngerasa seperti terjajah oleh mood gitu. Jadi misalkan ada deadline jam 3, terus harus kelar gitu. Moodnya males nggak mood. Akhirnya proyeknya molor sampai beberapa hari, berapa bulan gitu ya. Ngelesnya kan dijajah mood gitu. Dijajah mood. Terus macam dijajah mood apalagi selain itu? Contoh-contohnya. Dijajah mood itu sih yang cukup aku rasa itu cukup menjajah diriku sendiri gitu. Kalau Timo sendiri ada itu enggak? Kalau dijajah apa? Sama sih kalau masih dijajah mood. Jelas itu. Apalagi kan remaja sekarang kan moody ya, masih ada istilah kerennya di sosmed tuh, kalau anak sekarang bilang moody. Muda-mudi. Beda itu, Bro. Moody. Jadi sekarang moodnya seneng, tiba-tiba setengah jam lagi udah males, udah setengah jam lagi
udah beda lagi moodnya itu kayak gitu tanpa alasannya jelas. Anak-anak sekarang itu sering aneh itu dijajah moodnya itu. Kalau dari masnya Fauzi tadi kan dijajah mood dalam artian dalam konteks yang jelas, mood apa jajah mood terus kerjaannya nggak kelar, dijajah mood terus deadline-nya nggak kesampaian. Kalau anak-anak sekarang kan dijajah mood nggak ada alasannya gitu loh, wah lagi nih gabut terus nggak ada setengah jam udah jadi gembira, aduh dicedok ini. Nah itu nah terus ini sih mas, kamu dijajah mood gitu, terus aku coba refleksi sendiri kan. Sebenarnya bukan masalah mood gitu, cuma aku bukan masalah jajah mood, aku cuma tidak melakukan apa yang aku sukai aja gitu. Kayak tadi habis dijajah doi gitu kan, terus jadi seneng kan, misal kayak gitu. Terus habis gajian terus jadi seneng gitu. Berarti kan ada diperlukan untuk menerabas dijajah mood itu diperlukan faktor-faktor itu support system tersebut. Ada faktor eksternal. Cuman yang susah kan dari faktor internal mas biasanya rata-rata. Oh iya, ada faktor eksternal, ada faktor internal juga. Soalnya nggak setiap orang punya faktor eksternal mas, nah itu. Gitu. Misalnya Mas Fauzi lagi nggak mood, punya cewek, dicat cewek bisa, moodnya ya oke lah, moodnya naik lah. Iya gitu bisa sih, walaupun nggak sepenuhnya bisa aja lagi berantem. Oke. Maksudnya eksternal itu kan bisa aja, bisa person, bisa semangat dari orang, bisa juga dari lingkunganku sendiri. Misal ada adikku ngabarin apa hal yang menyenangkan gitu. Jadi mungkin kita harus pintar-pintar nyari sesuatu yang bikin mood kita apa ya mas, mood kita cepat pulih lah. Jadi kan deadline kita juga nggak terbengkalai, pekerjaan kita nggak terbengkalai. Mungkin itu yang susah dari kebiasaan yang susah untuk anak-anak. Nah tadi kan dijajah mood karena aku bilang ada yang beranggapan bahwa mood itu fana gitu. Oh iya, mood itu enggak ada. Wah, ini lagi denger aku. Mood itu fana. Sumpah aku lagi denger gitu. Mood itu fana, tolong. Kita cuma enggak menyukai apa yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kita enggak dijajah mood ya. Kita harus menyukai apa yang kita lakukan gitu. Oke. Masuk akal. Gitu. Mood itu fana karena kamu cuma enggak menyukai aja gitu. Kamu suruh ada deadline nih gitu, kamu cuma nggak deadline-nya pas suatu hal yang benar-benar kita benci gitu. Misalnya kalau anak kuliah dapat skripsi. Gitu. Aku kemarin ada kayak gitu. Aku semester ini targetnya aku harus lulus. Tapi tiap mau buka laptop mau ngetik gitu, aduh nggak mau gitu. Nah, yang aku tarik dari diri sendiri tuh, aku cuma nggak menyukai hal itu gitu. Aku cuma muak sama. Kalau skripsi itu tuh, aku kan nggak paham ya soal skripsian itu tuh bahannya tuh kamu cari sendiri. Sebenarnya aku cari sendiri. Ya kadang ya dicari teman dan itu juga bisa. Lah harusnya kan kalau cari sendiri bisa dapat yang kamu seneng mas. Nah itu juga ada kebimbangan di situ sih. Itu mood itu fana gitu. Kamu cuma tidak skripsi gitu ya, kadang ada hal lain yang lebih aku sukai daripada urusan skripsi, ini aku makan. Itu kan mas. Itu mood itu fana. Aku cuma tidak menyukai aku ngerjain skripsi, aku lebih suka makan, aku lebih suka motoran, aku lebih suka touring gitu, aku lebih suka ngumpul sama teman-teman. Tapi kalau skripsi nggak diselesaikan gimana mas? Ya zong mas. Zong gitu. Jadi donatur tetap kampus itu nanti. Nah pokoknya kan aku cuma nggak suka apa yang aku lakuin. Aku ada hal lain yang lebih aku sukai. Aku daripada aku ngerjain deadline, daripada aku ngerjain laporanku, daripada aku melakukan pekerjaanku, aku lebih baik chattingan. Bukan lebih baik sih, aku lebih seneng chattingan. Karena aku lebih menyukai chattingan sama seseorang misal, atau aku lebih seneng nonton YouTube, aku lebih seneng nonton live musiknya siapa gitu. Nah masalahnya kan bukan di moodnya, tapi aku lebih seneng melakukan hal lain. Katakanlah Mas Fauzi lagi nonton YouTube, lagi nonton live perform siapa, tiba-tiba diambilin temen, ayo sih mana kita hunting mie ayam. Hunting mie ayam lah, kamu habis makan. Terus wah males tapi banget. Aku seneng. Tapi bisa ekspektasiku kamu bakal udah kenyang nih gitu. Terus bisa aja karena aku nggak suka mie ayam, aku suka soto gitu. Nah itu juga bisa. Ini cuma masalah kamu suka nggak sih sama yang kamu lakuin gitu. Itu mungkin yang perlu coba deh, suka apa yang kamu lakukan gitu. Meski kadang susah ya kan. Ada juga kan yang bilang lakukan apa yang kamu sukai, atau kalau nggak dibalik aja, sukai apa yang kamu lakukan. Lah itu cuma masalah perspektif kan. Itu bisa aja menumbuhkan rasa suka biar kamu lebih produktif,
biar lebih kamu menghasilkan juga. Tapi problemnya emang itu sih Mas, orang itu emang kalau bener-bener melakukan sesuatu yang dia gak suka, nyari celah sukanya itu kadang-kadang emang susah. Tahu Mas, emang benar konklusinya emang kita harus menyukai apa yang kita lakukan supaya nggak dijajah mood tadi lah. Tapi ya itu kenyataannya emang beberapa orang belum punya kemampuan seperti itu, nggak bisa mencari celah supaya menyukai hal tersebut gitu loh. Ada yang terbengkalai, ada yang udahlah mager, udahlah gak pun. Oke, mood itu fana. Siap. Sekarang tadi kita ngomongin goals kan, udah ngomongin pekerjaan gitu kan. Ada pertanggungjawaban. Oke. Kita ngobrol lagi juga. Kita merdeka, kita udah bebas gitu. Tapi kita itu merdeka tapi bertanggung jawab juga Mas. Kayak kita lagi bikin podcast ini nih, kita merdeka dong. Iya, bebas berbicara apa aja gitu. Kita bebas mau melakukan apa saja di podcast ini gitu kan. Tapi kan tetap harus bertanggung jawab. Kita kan juga menjaga kita nggak menjelekan nama orang lain, nggak menyinggung suku, ras, agama dan lain-lain. Kita nggak memprovokasi untuk melakukan gerakan yang merugikan orang lain. Kita kan juga ada tanggung jawab di situ. Iya, jadi kita udah melakukan suatu merdeka yang bertanggung jawab paling enggak ya Mas ya. Enggak kok asal bebas ngomong, bebas itu, tapi coba diulik lagi deh. Ngomong juga harus ada dasarnya. Enggak sekedar bebas ngomong, ada tanggung jawab di situ. Soalnya juga ya Mas ya, balik lagi ke pembahasan kita yang kemarin ya. Kalau kita asal ngomong ya itu konsekuensinya Mas. Macam-macam bisa aja merugikan diri kita sendiri. Wah jelas. Terus kita udah tadi mood fana, terus kita bertanggung jawab dalam berbicara, dalam melakukan segala sesuatu. Nah karena kita kan juga sama-sama senang seni, khususnya seni musik atau Mas Fauzi entah seni lukis atau seni rupa. Nah kita kan ngobrol tentang kebebasan berekspresi. Kayak ini podcast juga kan kita juga kebebasan kita berekspresi. Iya. Seperti itu kita bebas nih. Nah kalau Mas Fauzi sendiri seneng apa berekspresinya dalam hal apa? Seneng lukis kah, seneng gambar lah apa seneng? Seperti itu aku cukup suka sama hal seni rupa gitu. Kalau Cimo suka sama seni musik gitu walaupun aku seni musik juga suka gitu. Dan selama bergelut dalam seni rupa tersebut rasa merdeka enggak Mas Fauzi? Sejauh ini aku cukup merasa merdeka ya, aku bebas mau ngelukis apa aja. Maksudnya kan ada beberapa kejadian yang kita ngelukis nih, gambar mata gitu. Iya toh. Misal katakanlah cerita gitu ngelukis gambar mata, terus ada katakanlah seorang normis lihat nih, teman lihat, Mas itu apa maksudnya? Illuminati ya? Illuminati ya? Dasar anda Wahyudi ya? Lah di situ loh maksudku, itu kan suatu semacam orang-orang ya mungkin belum paham, belum tahu maksud. Ya mungkin Mas Fauzi gambar mata ya karena iseng aja, nggak ada maksud. Memang aku lebih belajar realis gambar mata. Kan ya nggak ada maksud apa-apa dari gambar sebuah mata tersebut ya kan. Maksudku belajar itu sih. Iya, makanya ada maksud aku indikasi tergabung dalam pecinta Wahyudi misal. Terus kan kalau kita setahu kan kalau kita ngegambar, kalau kita pengen ngegambar sesuatu atau kita pengen bikin lagu misal, Cimo sebagai suka seni musik, suka bikin lagu juga. Kalau pengalamanku sih kebebasanku dalam berekspresi ya cukup merdeka sih Mas. Teman-teman circleku juga cukup open, support lumayan. Aku belum nemu yang kayak belum nemu mencari-cari belum nemu kejadiannya Mas, belum nemu kejadian yang benar-benar aku dihambat saat berekspresi, aku dihambat saat ingin nyanyi, aku dipersulit saat aku ingin manggung, atau dipersulit saat aku ingin rekaman atau apa, itu belum pernah sih selama ini. Yang tidak memerdekakan, merdeka berekspresi, merdeka. Ini Mas, aku misal bikin karya apa gitu kan yang aku sukain, terus ada komentar negatif gitu kan. Komentar negatif. Kalau komentar negatif pasti ada. Kritik pedes, komentar negatif itu aku yakin setiap lini seni itu pasti ada. Setiap kita berekspresi. Pasti ada. Dari cara berpakaian, dari cara kita tutur kata gitu, kadang ada yang komentar yang negatif yang nggak nyenengin gitu kan. Itu pasti yakin itu pasti ada. Tapi aku harap kalau buat teman-teman pendengar nih,
semoga nggak terganggu sama komen-komen seperti itu. Kan sebagian aku tahu tuh kebanyakan orang banyak yang ada satu kejadian yang pernah aku lihat tuh, ada orang yang bikin suatu karya lukis gitu, lukis komen-komennya itu semua apa namanya, nyerang dia semua gitu loh. Nggak usah ngelukis, nggak bakat, nggak usah ngelukis, udah kamu tuh kalau kuliah aja yang bener, jangan sok-sok gambar-gambar nggak jelas, nggak usah sok majang-majang apa itu figura-figura apa nggak jelas, malah kayak orang gila, nggak usah, nggak jelas maksudnya apa. Terus dia habis itu agak apa ya namanya, gak termenung gitu loh, kasihan gitu loh, kayak dia kayak ngeluh kayak kenapa sih aku cuma pengen berekspresi, aku pengen gini, cuman kok teman-teman sekitarku bilangnya gini. Habis itu dia kayak benar-benar vakum, nggak nerusin lagi gitu loh. Jadi males ya? Jadi males. Tapi itu di beberapa orang ya, nggak semua kayak gitu, cuman yang aku pernah tahu kejadiannya seperti itu kayak gitu. Kalau yang aku rasain di situ, perasaan di situ ini sih, soal apresiasi. Oke. Kalau aku apresiasi dulu aja deh gitu. Aku malah kasihan sama teman-temanku atau sama siapapun lah yang di sini. Dia punya karya gitu, dia punya suatu hal yang menghasilkan gitu. Tapi karena komentar negatif nggak diterusin, padahal dia bener-bener awalnya udah passionate banget gitu ngelakuin hal itu. Dia senang melakukan itu. Siapa tahu kan dia emang sebelumnya gabut, nggak tahu harus ngapain, terus nemu suatu hobi tersebut. Kebetulan dia seneng nih gini, pengen belajar lebih, pengen nyari gini. Tapi kalau menurut ceritaku tadi ya itu emang apa sih temanku itu responnya kayak gitu, respon sekitarnya kayak gitu. Yang tak sayangin itu sebenarnya hal itu, respon dari sekitar. Ya balik lagi ke kurangnya apresiasi itu, Mas. Ya, jangan sampai komentar-komentar negatif tuh nanti malah menghambat dirimu sendiri. Jangan sampai kok sebenarnya kamu bisa loh, kamu punya potensi di situ loh. Tapi karena komentar-komentar seperti itu, jadi aku jadi terbatas ini berekspresi. Aku pengen bikin lagu ini kayak gini, tapi nanti di komentarin yang nggak bagus, dapat komentar yang kan itu efeknya juga bisa, mungkin dia udah gagal nggak nerusin itu lagi, nggak nerusin ngelukis lagi, hobinya lagi, dia stop, terus dia bikin hobi lain. Kalau responnya kayak gitu lagi kan ya kasihan, nambah potensi lagi. Kalau lingkungannya masih kayak gitu, kita yang nggak ngupgrade diri kita, masih gitu aja kebiasaannya, masih cenderung apapun yang dilihat dibenci dulu tanpa kita apa ya itu tadi. Berarti ini beda ya antara komentar negatif sama kritik saran, itu beda dong? Beda, jelas beda, dipetakan beda. Jangan kok maksudku kritik saran kok gitu. Padahal setelah ditelisik isi omongannya apa, isi komentarnya apa tuh sebenarnya dia maksudnya ngatain gitu. Iya kan? Bukan tidak mengandung kritik dan saran. Benar, itu poin yang benar-benar harus kita bedah di sini. Jadi komentar yang benar-benar menjatuhkan sama kritik dan saran itu sebenarnya bisa dibedain. Kalau contoh komentar yang membangun, misalkan aku buat lagu nih, terus ada yang kritik saran, itu lagunya di bagian ref tambahin distorsinya, tambahin apa itu, partnya dikembangin gini, itu soundnya yang ini di bassnya tinggiin lagi gitu, itu kan ibaratnya kayak kritik yang membangun gitu loh. Ya. Beda lagi dengan kritik yang mereka mereka dengar, nggak jelas, malas. Nggak jelasnya di mana? Dia tanpa alasan, membenci tanpa alasan. Itu yang nggak jenengin sih buat aku. Maksudnya itu bukan sebuah kritik atau saran gitu. Makanya itu malah sifatnya kan kayak ya itu nggak jelas lagi gitu. Padahal kan si pembuat lagu kan niatnya kan cuma ini aku punya lagu, coba didengerin. Siapa tahu kamu punya kritik saran buat aku, dia dengerin. Biasanya ya gitu, kayak tak ceritain kayak yang udah enggak, biasanya enggak kayak gitu, biasanya kayak yang cuma udah dijatuhin headsetnya atau dijatuhin headphone-nya. Gimana ada kritik dan saran terus diem aja gitu. Itu juga enggak membantu sebenarnya. Kan ya mereka yang membuat lagu benar-benar pengen butuh masukan. Iya sih, kayak misal aku lagi ngefoto apa gitu kan. Ada beberapa temen ya, coba kamu kalau ngefoto tuh perhatiin ton warna deh. Perhatiin itu kritik membangun. Ada juga yang
apaan, fotonya nggak jelas. Loh, nggak jelasnya di mana gitu? Nggak jelas gitu. Kamu apa foto itu nggak jelas? Itu udah beda sih itu. Itu kadang juga bikin aku nggak tertarik lagi buat ngefoto gitu, karena bisa aja nih aku jadi itu malas foto, aku jadi ini ya, aku nggak bakat di foto ya gitu, fotoku jelek ya makanya gitu. Itu mas, padahal di luar sana mungkin ada orang yang melihat hasil fotonya, mungkin mereka bisa apa ya namanya, ini sebenarnya lumayan ini kalau diubah ininya. Kamu belum sempat nemu orang ya kayak gitu, kamu udah nemu orang yang ngejatuhi dulu, jadi sialnya di situ sebenarnya. Itu tadi ngomongin soal itu ya, bebas berekspresi ya. Yang kadang komentar negatif itu yang kadang tanpa sebab buat kritik dan saran itu secara nggak langsung jadi hambatan juga. Kita jadi kurang merdeka dalam situ. Gitu, terus ekspresi, terus ini sih. Aku ngamatin ini beberapa tahun terakhir nih. Lagi ngetren tentang gagal move on. Galau gitu. Nah, ini yang kadang ditunggu sama teman-teman tuh. Yaitu tentang rasa penyesalan. Rasa merdeka dari rasa penyesalan. Rasa penyesalan, rasa benci gitu. Merdeka dari itu maksudnya. Ya, gitu, karena aku sendiri mungkin pernah ya di suatu ketika yang ngerasa kalau harusnya tuh aku dulu gini nih gitu. Harusnya dulu aku zaman masih SMA tuh aku harusnya gini gitu. Harusnya dulu waktu aku masih sama doi harusnya gini. Nah, itu kan sebuah rasa sesal yang menghantui gitu ya. Iya. Efeknya juga nggak bagus. Efeknya nanti aku jadi nggak produktif juga. Nggak produktif. Kadang-kadang juga gagal move on-nya sampai beberapa tahun. Pernah nggak mau kayak gitu? Iya, pernah. Apa? Belum merdeka dari rasa sesal. Oh iya, pernah merasa sekali mas. Ya gimana ya, akunya juga susah gitu loh kadang-kadang. Aku juga sering nyeselnya. Aku gagal move on sampai beberapa tahun. Wah, semua curcol. Iya, taruhlah. Ya itu masih ada hal-hal yang aku misal zaman sekolah dulu aku harusnya gini. Aku dulu harusnya masuk ini. Aku harusnya dulu belajar ini gitu. Ada hal-hal yang itu masih belum merdeka dari rasa penyesalan. Tapi ya kalau itu jawabannya ya life is choice itu mas. Oh iya. Aku dulu waktu itu tuh terus udahlah stop, ini nggak bagus buat diriku sendiri, terus never ini sih, jangan lihat ke belakang. Kamu pernah nggak jalan itu? Tapi yang parah tuh itu sih mas, kalau itu merdeka dari penyesalan tuh yang gagal move on itu seriusnya parah itu mas. Maksudnya gini, ketika orang gagal move on selama beberapa tahun, otomatis dia kan membuang beberapa tahun waktu juga ya untuk menyesali sesuatu yang sebenarnya bisa dia ganti dalam kurun waktu yang dia gagal move on itu. Oh ya, ini teman-teman mendengar, move on itu move on nggak cuma soal pasangan ya, move on dari masa lalu sekolah, move on dari pekerjaan, itu kan juga bisa aja. Move on dari kejadian-kejadian menyedihkan seperti itu ya. Don't look back, you are never going back that way gitu. Life is choice nih. Kalau dulu kalian udah milih jalan hidup kalian sebagai berandalan, milih putus sekolah, milih udah yakin masa depan kalian cerah. Kalau sekarang format kalian, kehidupan kalian jadi seperti ini ya menyesal secukupnya, itu aja. Menyesal secukupnya aja. Gak usah terus berlarut-larut kesini diceritain, nggak perlu sebenarnya. Cukup kamu udah nggak usah disesalin. Itu dulu kamu putus sekolah kamu yang milih, kamu narkoba kamu yang milih, udahlah. Kita akan jalannya ke depan gitu. Kita nggak jalan madep belakang, kita nggak jalan mundur gitu kan. Kita kan jalan ke depan tuh. Hadap ke depan, jangan hadap ke belakang. Ntar nubras. Indonesianya apa itu nubras itu? Ya itu nabrak. Mentok sana mentok sini gitu. Ntar kan ya kena efeknya kan kita sendiri juga. Kita jadi nggak produktif, kita jadi kurang optimal dalam berkarya, dalam bekerja, dalam apapun. Soalnya kan ini mas sebenarnya jawaban utamanya, waktu nggak bisa diulang mas. Ya itu juga sih. Itu. Kamu mau nangis, mau nyesel, mau kamu muter-muter lapangan, mau bugil mau apa ya udah, waktu nggak bisa diputar kembali. Adanya gitu. Kayak gini gitu. Adanya kayak gini. Jadi let it bleed aja lah udah. Pilihnya kan lihat ke depan aja. Gitu. Jadi mungkin itu perbincangan santai kita ya tadi sama. Cukup nggak santai sih. Cukup nggak santai. Tapi ya itulah refleksi buat
kita semua. Buat introspeksi lah. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Itu. Seperti itu. Oke. Jadi semoga teman-teman dapat dapat insight barulah, meskipun obrolannya cuma sebatas kayak gini, nggak bisa menuhin harapan teman-teman. Kok nggak gitu juga kayak gini ya, siapa tahu kan teman-teman kan, oh ini loh Mas, ini bahas kemerdekaan yang negara. Waduh, belum sih. Bahas kemerdekaan kemerdekaan Indonesia udah merdeka belum gitu. Mau bahas kemerdekaan buruh ini maksudnya kita nggak mau bahas, cuman kita benar-benar nggak cukup kompeten di situ gitu loh. Apakah emang belum ke situ itu aja. Sebenarnya pengen ngebahas kemerdekaan, sebenarnya negara udah merdeka belum ini, cuman ya kita punya keresahan di situ. Ya punya sebenarnya keresahan, cuman kita malam ini ya easy dulu lah, yang isi dulu lah, yang enteng dulu lah, yang teh dulu, jangan yang kopi. Jangan yang espresso. Jangan yang berat dulu lah, teh dulu aja, yang ringan-ringan. Yes. Besok insya Allah di next episode kan bisa. Ya kalau tadi doi kalau nggak bisa diambil hatinya, ambil hikmahnya aja. Waduh, kuat amat deh. Ya itu terus lihat ke depan aja lah, gitu aja mungkin. Udah mau 30 menit nih. Oh iya, oke. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang setia mendengarkan. Oh, kita juga open loh kalau mau kritik dan saran. Oke, silakan. Kalau di YouTube bisa di komen. Bisa, di Instagram ada. DM Instagram bisa. Teman-teman yang pendengar kita, teman-teman kita bisa chat personal juga bisa. Bisa, kita open banget buat kritik dan saran. Jadi sampai sini aja perbincangan kita berdua. Saya Cimu saja pamit. Saya Fauzi Fatur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.